Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi santriwati solehah. Bertemu lagi kita dalam pelajaran tajwid. Insyaallah hari ini hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, kita akan membahas tentang tajwid untuk pemula. Santriwati solihah, kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Adab Al-Quran, yaitu Al-Quran harus dibaca dengan tartil, sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya tartil itu kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana yang dikatakan baik dan benar itu? Panjang pendeknya, kemudian cara mengucapkan hurufnya, kemudian dibaca jelas atau dibaca masuk, dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas dalam ilmu tajwid. Al-Quran harus dibaca dengan tartil supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, adab Al-Quran yang kedua, yaitu disunahkan membaca Al-Quran dengan penuh perhatian dan perenungan akan maksud ayat tersebut. Artinya apa? Ketika lisan kita bergerak membaca, hati kita harus turut memperhatikan isi kandungannya. Sebagaimana firman Allah, "Afala yatadabbarul Qur'ana", Surat An-Nisa 82. Apakah mereka tidak memperhatikan isi Al-Quran itu? Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita harus merenungi artinya, maknanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah beruntung bagi kalian semua yang masuk pesantren, nanti diajarkan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang mana nanti kalian akan bisa menerjemahkan apa yang tertulis dalam Al-Quran itu. Selanjutnya yang ketiga, adab membaca Al-Quran yaitu disunahkan dengan suara merdu dan bagus sehingga menambah keindahan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum", rawahu Ahmad. Hendaklah kalian menghiasi Al-Quran dengan suara kalian yang merdu. Apakah suara merdu itu hanya buat bernyanyi saja? Tentu tidak. Justru bagi anak-anakku yang soleha, yang suaranya bagus, gunakan suara kita untuk mengaji, karena ini bagian dari sunnah. Yang keempat, adab membaca Quran, sebaiknya kita berwudu sebelum membaca Al-Quran, karena wudu adalah bersuci dari menghilangkan hadas kecil. Jadi kita disunahkan wudu dulu, bersih-bersih, ya, apalagi yang sudah makan, yang sudah kena najis, kita bersuci dulu. Yang kelima, disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang suci dan bersih. Di mana tempat suci yang bersih? Santri solehah tentu sudah tahu, tempat yang suci adalah tempat yang terhindar dari najis. Ya. Makruh hukumnya membaca Al-Quran di 3 tempat. Di kamar mandi, sambil mandi kalian gosok-gosok badan sambil mengaji, makruh. Yang kedua, ketika kita BAB, mohon maaf, ketika kita BAB, kita ngaji.
ya, itu juga makruh. Selanjutnya, ketika kita di tempat penggilingan yang sedang berputar. Untuk anak zaman sekarang yang udah zaman milenial, mungkin tidak ada penggilingan lagi sekarang ya. Kalau zaman dulu ada penggilingan padi, penggilingan tepung ya, itu sambil giling-giling padi sambil mengaji, itu makruh hukumnya. Yang keenam, disunahkan membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat, karena sebaik-baik tempat beribadah adalah menghadap kiblat. Seiring dengan itu, membaca Al-Quran hendaknya duduk dengan tenang, penuh kekhusyuan dan menundukkan kepala pertanda hikmat. Inilah sikap yang paling mulia dan sempurna. Yang ketujuh, disunahkan membaca Al-Quran dengan membaca isti'azah dan basmalah terlebih dahulu. Apa itu isti'azah? Ada yang sudah tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya adalah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari tipu daya setan saat membaca Al-Qur'an, sehingga hati dan pikiran kita tetap tenang. Sebagaimana firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Juga membaca basmalah. Sudah terbiasa kita ya melakukan kebaikan, harus membaca basmalah. Ucapannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Rawahu Abu Dawud. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah akan terputus berkahnya. Kita sehari-hari mau mengerjakan sesuatu yang baik, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memulainya dengan bismillah, apalagi membaca Al-Quran. Selanjutnya ada membaca Quran yang ke-8, yaitu bid'ah. Hukumnya membaca Al-Quran dengan dinyanyikan dalam suara yang menggelegar bagai halilintar atau memekik seperti kesakitan. Santriwati Solihah tahu artinya menggelegar? Gede banget ya. Mohon maaf, mungkin kayak penyanyi rock ngajinya gitu, atau memekik seperti kesakitan. Bid'ah juga hukumnya membaca Al-Quran dengan tarkis, artinya itu seperti orang bernyanyi ya, dinyanyiin tepatnya seperti itu. Bid'ah juga hukumnya tatrib, seperti orang yang bernyanyi sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya, ngaji sambil goyang-goyang gitu, seperti orang dangdutan. Dan bid'ah juga hukumnya membaca Al-Quran dengan tardid. Artinya tardid itu membaca Al-Quran yang diikuti jemaah pada setiap akhir bacaan dengan cara yang tidak tepat karena tidak mengindahkan aturan wakaf dan ibtida'nya. Nah, kalau yang ini berarti tidak memakai tajwid ya. Yang kesembilan, yaitu apabila kita membaca Al-Quran, perut ingin menguap, maksudnya ingin buang angin, maaf ya, apa yang harus kita lakukan? Atau kita ingin menguap, maka berhentilah sejenak sampai menguapnya selesai. Kita lagi ngaji, tiba-tiba ngantuk, jangan dipaksakan, berhenti dulu, nanti kita ulangi lagi dari a'udzu lagi. Jika telah sempurna, barulah dilanjutkan bacaannya. Yang ke-10, janganlah memutus Al-Quran sembarangan hanya karena hendak berbicara dengan orang lain atau memenuhi hajat yang mendesak. Tetapi hentikanlah bacaan sampai pada batas ayat Al-Quran yang sempurna. Ketika santriwati sedang mengaji di rumah,
lagi enak-enak, khusyuk, baca dengan tartil, tiba-tiba dipanggil oleh orang tua kita. Nah, kita jangan cepet-cepet ngajinya, dan jangan memutus ayat semau kita. Kita selesaikan sampai ayat terakhir dulu, sampai sampai waqaf, baru kita memenuhi panggilan orang tua kita. Setelah itu baru kita nanti lanjutkan lagi. Itulah adab membaca Al-Quran, ya. Kemudian untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil, kita penting belajar tajwid supaya bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Maka kita belajar tajwid sebagaimana firman Allah yang tadi juga disebutkan, warattilil Qur'ana tartila, Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah dengan tartil. Kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil, itu jalannya kita harus belajar ilmu tajwid. Baiklah, setelah kita mengenal adab membaca Al-Quran, kita tahu pentingnya ilmu tajwid, kita juga harus mengenal huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Huruf-huruf dalam Al-Quran yaitu bernama huruf hijaiyah. Jumlahnya ada 28. Ya, pasti semua santri solihah sudah bisa dan sudah mengetahui huruf-huruf ini. Bisa mengucapkannya satu-satu, ya. Ini huruf hijaiyahnya masih asli, belum diberi harokat. Jadi cara mengucapkannya harus asli. Alif, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, iya. Begitulah cara mengucapkan huruf hijaiyah. Nanti huruf hijaiyah ini akan berubah bunyinya setelah diberi harokat. Mungkin akan disampaikan materinya di minggu depan. Nah, kita akan kenal dengan sifat-sifat satu huruf dari huruf hijaiyah. Yang pertama adalah huruf alif. Mengucapkan huruf alif itu harus jahar, artinya jelas, dan harus ada syiddah, artinya suara tertahan. Yang ketiga yaitu istifal, artinya lidah turun. Yang keempat yaitu infitah, artinya mulutnya terbuka. Yang kelima yaitu ismat, artinya hati-hati dalam membaca. Ketika kita mengucapkan huruf alif, ya, suara tertahan, lidah turun, mulut terbuka, dan hati-hati dalam membaca, ya. Harus jelas, tidak boleh lidah atau mulutnya tertutup. Alif itu tertutup namanya. Dijelaskan, sifat huruf alif itu harus terbuka mulutnya. Alif, alif, ya. Kemudian jelas. Itu sifat huruf alif. Selanjutnya yaitu sifat huruf ba. Sama, sifatnya itu jahar, harus dibaca jelas. Syiddah, artinya tertahan. Kemudian infitah, mulutnya terbuka. Tak, istifal, lidah turun, tidak ke atas, tidak tak. Ibu jadi ikut ke atas lidah, lehernya. Kemudian idlaq, artinya ujung lidah dan bibir. Tak, ya. Qalqalah, artinya memantul. Ba,
ba. Mohon maaf, bukan tak tapi ba, ya. Terbuka mulutnya dan memantul, ba. Baik, selanjutnya yaitu huruf ta. Sifat huruf ta harus syiddah juga, suaranya harus tertahan, kemudian lidah harus turun, gak boleh ke atas, mulut juga terbuka, ta. Ismat artinya hati-hati membacanya, dan hamas, ada suara mendesis, ta, ta, ya. Yang selanjutnya yaitu huruf sa. Sifat huruf sa istifal, artinya lidahnya turun, kemudian infitah, mulut terbuka, sa. Kemudian ismat, hati-hati dalam membaca, juga hamas, ada mendesisnya, hamas. Baiklah santriwati soleha, untuk pertemuan minggu ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua memahaminya. Bagi yang tidak mengerti, boleh nanti bertanya sama ibu di Google Meet, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.